Isi Fitriana Frianti dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan nomor BB 19101152610039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint, yaitu dengan tema bisnis online, di mana saya mengambil PowerPoint-nya dari Google karena pada tugas sebelumnya saya tidak membuat tentang makalah bisnis online saya sendiri. Jadi di sini saya akan mengambil tema tentang bisnis online saja. Nah, kita lanjut. Nah, alur presentasi saya yaitu dari definisi bisnis online, jenis-jenis bisnis online, dan kelebihan atau kelemahan bisnis online sendiri. Lanjut kita next. Nah, yang pertama yaitu definisi bisnis online, di mana definisi bisnis online ini adalah bisnis yang dijalankan secara online atau melalui media internet sebagai media pemasaran dan penjualan barang-barang yang akan kita jual. Di mana juga bisnis online ini sedang marak-maraknya sekarang dalam masa pandemi ini, apalagi dalam masa pandemi ini yang saya rasa banyak orang mulai berjualan melalui online atau berbisnis secara online, baik itu berbisnis usaha besar, usaha kecil, atau usaha menengah. Rata-rata banyak di daerah sekarang yang menjualkan produk atau apa yang mereka bikin dengan penjualan secara online. Nah, secara umum bisnis online ini bagi 3 jalur, yaitu bisnis penjualan atau jasa, pemasaran, dan periklanan atau gabungan dari ketiganya. Nah, untuk menurut diri saya sendiri, saya juga berbisnis masker. Itu kalau menurut saya itu bisnis saya itu penjualan. Saya menjual barang ke orang dengan orang memesan langsung ke saya. Jadi saya menjalankan bisnis to customer, B2C. Lanjut. Nah, contoh-contoh situs yang bikin penjualan atau marketing kita itu laku atau produk kita laku, itu bisa kita jual di bursa iklan atau jual beli online, atau sekarang ada Shopee. Jadi atau alat-alat media lainnya kayak Shopee, kita ngunggah produk ke Shopee, kita bikin temanya apa, kita bikin beratnya berapa, pokoknya kita edit di situ dan kita jualkan di situ. Dari di sini juga ada contoh situs bursa iklan atau jual beli online, berniaga.com, tokobagus.com, larismanis.web.id. Nah, contoh situs penjualan online yaitu aliviababyshop.com dan simplizis.com. Lanjut. Beberapa tipe fasilitas media internet yang digunakan sebagai alat promosi. Di sini yang pertama ada website domain, yang kedua blog, dan yang ketiga community web, dan yang keempat social network, dan yang kelima seperti banner on web, dan keenam software. Menurut saya, beberapa tipe fasilitas di sini juga memungkinkan untuk penjualan produk kita sehari-hari di rumah, atau penjualan apa yang kita mau jual di media sosial. Banyak sekarang apapun saja yang bisa kita jual selagi itu sudah ada BPOM, selagi itu halal, dan selagi itu juga menguntungkan bagi orang-orang sekitar, kita jual. Website, domain, blog, community web, social network. Jenis-jenis bisnis online. Yang pertama itu affiliate marketer atau reseller. Affiliate marketing reseller itu adalah suatu usaha bisnis internet dengan cara menjualkan produk orang lain di internet. Contohnya, misalkan di lingkungan saya, di tetangga ada, contohnya saya sendiri reseller dari teman saya punya toko masker. Toko maskernya ini terletak di daerah Padang, dan saya rumahnya cukup jauh dari tokonya. Jadi saya membuka toko sendiri, tapi dengan saya reseller dari si toko tersebut, si toko inti tadi tersebut. Jadi
Perolehan komisi dari penjualan tersebut biasanya sistemnya bagi hasil 50-50. Dengan saya menjadi reseller, saya mengambil produk dari orang lain, saya jualkan. Nah, sisa untung dari masker ini buat saya, dan modalnya balikin lagi ke dia. Nah, yang kedua yaitu ada PPC, Pay Per Click Publisher, dan dimana ini hampir semua pebisnis online mengikuti program ini karena sangat mudah dan simple. PPC, Pay Per Click, adalah suatu program di mana kita akan dibayar jika ada yang mengklik iklan atau website atau blog yang kita buat. Nah, misalkan kita membuat suatu program atau suatu iklan di mana kita akan mempost iklan tersebut atau mempromosikan iklan tersebut melalui media website internet, melalui blogger, atau melalui apa saja yang ada di internet. Nah, orang lain akan melihat iklan tersebut dan tertarik serta berminat untuk mengkliknya. Setelah orang itu klik, maka kita akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang kita bikin untuk merujuk orang tersebut untuk. Nah, yang kedua itu ada PPC atau Pay Per Click Publisher, di mana sebuah bisnis online mengikuti program ini karena sangat mudah dan simpel. PPC Pay Per Click adalah suatu program di mana kita akan dibayar jika ada yang mengklik iklan yang ada di website atau blog kita. Contohnya gini, misalkan kalian membuat iklan atau bekerja sama dengan perusahaan besar, dan perusahaan besar tersebut membuat iklan yang sangat menarik dan digemari para masyarakat atau sedang produk yang terkenal, membuat iklan lalu orang klik iklannya. Nah, dimana saat orang mengklik iklan tersebut, kita akan dibayar, yang mengklik itu akan dibayar sesuai dengan variasi iklannya. Sesuai dengan variasi iklan ini maksudnya dimana sang pembuat iklan akan membuat bagaimana supaya orang ini tertarik dengan iklan tersebut dengan cara menghargai orang tersebut dengan bayaran sesuai dengan iklan yang mereka klik atau mereka lihat atau mereka tonton. Nah, contohnya gini, saya punya aplikasi di mana ini sebuah survei Nusa Search, di mana dia membuat survei tentang produk, kesehatan, dan macam-macam. Itu kita klik, kita install, kita login dengan email dan password tersendiri, kita klik surveinya, kita isi surveinya, kita tuh akan dibayar per poin. Nah, contoh per poin ini nanti kalau misalkan sudah penuh poinnya, itu akan bisa kita klik ke Dana, ke akun Dana, atau orangnya membayar kita sesuai dengan kerja atau mereka menghargai apa yang kita bikin dengan memberikan poin kepada kita, sehingga kita bisa menukarkan poin tersebut ke akun Dana yang bisa menjadi rupiah. Nah, yang ketiga yaitu ada PTR, yaitu Paid to Review, di mana Paid to Review ini adalah salah satu sumber untuk mendapatkan uang di internet. Nah, cara dengan aktivitas ngeblog kita, ngeblog bukan ngeblog ya, tapi blog atau blogger atau apa yang kita bikin di internet. Caranya adalah dengan kita mereview atau menulis artikel tentang produk dari advertiser atau pemasang iklan. Jadi gini, contohnya di lingkungan kita sehari-hari yaitu ada selebgram, ada seleb TikTok atau seleb YouTube. Mereka bekerja sama atau mereka dibayar oleh perusahaan iklan atau perusahaan besar tentang suatu produk, apa itu produk kecantikan, produk makanan, produk apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan besar, yang membayar si endorsement ini untuk mempromosikan barang atau jasa yang mereka bikin. Contohnya ini selebgram misalkan mempromosikan sebuah produk kecantikan, di mana mereka harus tahu atau harus ngerti cara berbicara, cara mereview
cara mereview sebuah barang atau cara dia untuk membuat orang lain mengerti akan bahasanya dan mengerti apa yang dia jual, apa yang dia bikin, apa yang dia promosikan, sehingga orang akan tertarik untuk membelinya setelah dia mereview barang tersebut. Banyak kita temuin ya sekarang di Instagram, di TikTok, di YouTube, banyak yang kayak gitu. Ini salah satu contoh penghasilan yang paling tinggi yang saya cari di YouTube. Nah, yang keempat, di sini ada membuat produk sendiri dengan creating on produk. Jadi gini, kita membuat produk sendiri, brand sendiri, bahannya sendiri di suatu tempat atau di rumah masing-masing. Jadi kita tuh bisa membuat produk atau brand sendiri. Contohnya misalkan kita ada jasa pembuatan iklan, atau pembuatan kartu undangan, atau pembuatan apa gitu yang keahlian kita untuk kita bisa jual kepada yang lain sehingga orang lain tertarik. Contohnya dekatnya aja, kita ke tetangga, misalkan kita ahli nih dalam perbaiki komputer, ahli dalam menginstal ulang komputer, tiba-tiba tetangga ada yang berbicara tentang komputernya rusak, boleh dong kita tawarkan diri, coba saya tengok, saya perbaiki dulu. Nah, ketika kita membicarakan seperti itu, otomatis orang, jika sudah kita perbaiki, otomatis orang akan percaya, orang akan tahu. Dari sana bisa kita membuktikan kalau kita bisa menjual jasa kita kepada orang lain. Contohnya seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk di kelebihan dan kelemahan pada bisnis online. Kita lanjut. Nah, kelebihan bisnis online di sini di PowerPoint yang di sini, yang pertama yaitu tidak terikat tempat dan waktu. Tidak terikat tempat dan waktu ini maksudnya adalah dimana kita free, kayak orang bekerja freelance, dimana kita bisa bekerja di mana saja dan kapan saja, tidak terpaut oleh waktu. Misalkan kita kerja di rumah sambil menyetrika baju, sambil membuka laptop, mendengar lagu, atau mengerjakan tugas yang lainnya bisa. Nah, yang kedua ada pangsa pasar yang luas. Pangsa pasar yang luas itu maksudnya dimana bisnis online ini tidak menetap pada satu tempat, melainkan jejaring sosial ini sangat banyak dan sangat ramai. Jadi penjualan bisnis ini dengan yang seperti tadi, menggunakan internet atau menggunakan Instagram, YouTube, apa segala macam, lebih luas kita pasarkan di mana-mana. Media promosi yang efektif, contohnya kayak tadi yang efektif secara WA bisa, Instagram bisa, YouTube bisa, TikTok pun bisa, semuanya bisa. Modal dan biaya operasional yang relatif kecil. Modal dan biaya operasional yang relatif kecil ini dimaksudkan di mana kita cuman butuh modal internet. Ya bukan internet juga sih, modal-modal yang lainnya, tetapi yang paling kita butuhin itu kuota data, dimana kuota ini sangat penting. Jika tidak ada kuota, maka kita tidak bisa mempromosikan barang kita melalui internet. You are the boss. Yang paling utamanya itu you are the boss. Kamu tidak diperkerjakan dan tidak mempekerjakan. Bisa sih kita mempekerjakan orang setelah bisnis kita ini melampaui batas atau akan melonjak ke atasnya dengan cara kita merekrut orang baru untuk meletakkan diri di divisi ini, di divisi itu, sekaligus kita membuka lapangan kerja baru bagi orang-orang. Nah, yang sini kelemahan bisnis online. Yang pertama itu modal utama bisnis adalah kepercayaan atau jadi rawan penipuan. Yang kedua itu rawan hacker atau cracker. Karena wujud barang atau jasa yang ditawarkan di dunia maya, banyak yang komplain. Dimana kalau misalkan
Nomor 3 ini karena wujud barang atau jasa ditawarkan di dunia maya biasanya banyak yang komplain. Karena wujud barang atau jasa ditawarkan di dunia maya biasanya banyak yang komplain. Mengapa? Karena banyak sekarang penipuan terhadap bisnis online, terhadap barang-barang yang marak dijual orang, barang-barang yang hot news atau gimana dijual orang. Nah, si pelaku ini juga menjual barang tersebut dengan harga yang relatif murah, yang relatif terjangkau daripada harga yang aslinya, padahal yang mereka jual itu adalah barang palsu atau barang buatan atau barang KW dari yang pemilik aslinya. Dimana misalkan saya sendiri contohnya ada di aplikasi perbelanjaan online, tidak bisa menyebutkan, terdapat banyak sekali orang yang menjual barang tersebut, dimana saya coba cek pertama harganya segini dan saya baca deskripsinya ini, dan saya cek harga kedua harganya kok lebih relatif murah, dan yang ketiga lebih parah. Mengapa? Karena saya cek di antara perbedaan yang 1 dan 2 relatif harganya itu persenannya itu tidak sampai 20%. Nah, yang ketiga ini malah di bawah itu, sangat di bawah itu dia menjual barang tersebut, padahal kalau kita pikir barang tersebut itu dari luar negeri yang relatif, tahu lah ya kalau barang dari luar negeri itu mahal. Mungkin kalau kita jadi resellernya mungkin dia kasih murah, tapi nggak semurah yang pihak ketiga ini. Jadi banyak juga rawan bisnis yang penipuan di luar sana. Jadi so guys, hati-hati dalam memilih barang dan harus waspada. Rawan hacker dan cracker ini wajar karena orang melihat kita berbisnis, dia pengen bisnis juga, tapi dia kayak menghacker atau cracker bisnis atau usaha yang udah kita bikin, misalkan di blog, di blogger, atau di Instagram atau di mana. Banyak sekarang terjadi di mana pebisnis muda yang memasukkan bisnisnya di Instagram atau di YouTube atau di mana saja, itu banyak kita temui sekarang dia akun bisnisnya itu terbloknya karena apa juga nggak tahu. Terbloknya karena misalkan dia salah apa atau gimana, kita juga nggak tahu. Dan media sosial pun, media entertainment pun nggak mau membicarakan tentang itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf banyak salah kata dan banyak kurangnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.